Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Baru berusia 15 tahun, karena keluarganya yang miskin, ia pun putus sekolah dan bekerja untuk menghasilkan uang. Kemanapun ia pergi, ia akan diremehkan. Tapi tak ada yang berpikir, ia akan menjadi terkenal di Amerika dan menjadi seorang miliarder. Berawal dari koran ini, diterbitkan berita, seseorang bernama Andrew Carnegie. Dia juga putus sekolah untuk bekerja. Di usia 12 tahun, ia mulai bekerja dan juga menderita karena penghinaan orang lain. Tapi pada akhirnya, dia pun menjadi miliarder. Melihat pria itu bisa sukses, lalu anak itu pun bersumpah ia juga ingin menjadi miliarder. Saat di rumah, anak itu mengeluarkan koran dan berkata kepada ayahnya, "Aku ingin menjadi miliarder." Ayahnya pun menjawab, "Ingat ini, nak, kau tak akan pernah menjadi kaya. Kau hanya akan menjadi rendahan seperti ini." Ayahku yang mengajari itu. Jadi, aku hanya bisa mengajarimu seperti ini. Mendengar perkataan ayahnya, anak itu pun diam. Melihat ibunya yang sakit parah, dia tak ingin menjadi seperti ayahnya, menjalani hidup tanpa tujuan, bahkan uang untuk membeli obat ia tak memilikinya. Ia lalu memutuskan untuk pergi, karena dia tahu, ia harus menghasilkan banyak uang untuk menyelamatkan ibunya. Tapi yang dia tak tahu adalah, perjalanan ini adalah perpisahan untuknya. Red tak punya uang untuk membeli tiket. Ia hanya bisa menyelinap, saat kereta baru saja berjalan. Lalu, saat ia terbangun, ia sudah berada di Texas. Sebelum kereta itu berhenti, ia harus melompat keluar. Saat sampai, ia tak tahu harus kemana. Jadi dia mengikuti sekelompok orang yang lewat dan pergi ke kota kecil. Sampai di kota, terdapat petani yang sedang merekrut pekerja untuk dapat makan. Red pun menghampirinya dan ingin diberi pekerjaan. Tapi pekerja lain juga menginginkannya. Jadi dia mengangkat pria gemuk di sampingnya untuk membuktikan diri bahwa dia layak direkrut. Melihatnya sangat bersemangat, petani itu pun membawanya. Di ladang, Red bertemu seseorang, Gus, dan mereka seumuran. Sebenarnya Gus lahir di keluarga yang kaya, tapi karena masalah ekonomi, ia harus bekerja dan mencari uang. Mimpinya adalah menjadi kaya dan memiliki peternakan yang besar di Texas. Keduanya pun sama, mengalami nasib buruk. Atas kesamaan itu, mereka pun berteman. Malamnya, para pekerja berkumpul untuk bermain. Tapi Red berpikir, ia tak bisa mengandalkan bekerja paruh waktu. Jika ia hidup seperti ini, ia tak akan bisa menjadi miliarder. Pada akhirnya ia akan menjadi seperti mereka, terlalu membuang waktu. Red pun menemui petani itu dan bertanya padanya, "Aku ingin tahu, bagaimana caranya bisa sukses?" Petani itu pun menjawab, "Ada banyak syarat untuk menjadi sukses. Tapi untuk menjadi pemimpin, itu akan membuatmu menjadi sukses." Perkataan itu membuat Red sadar. Ia pun bertanya, "Jika aku bisa menyelesaikan ini dengan cepat, apa itu akan menghemat uang?" Petani itu pun berkata, "Ya." Lalu Red berkata lagi, "Besok aku akan menyelesaikannya. Kau simpan uang itu dan berikan padaku." Petani itu tersenyum dan menjawab, "Aku mengagumimu, tapi kau tak bisa menyelesaikannya." Lalu, esoknya, saat mereka terbangun dan masih mengantuk, Red sudah pergi. Ternyata, ia mulai bekerja pukul 3 pagi. Ia telah menemukan alur bekerja. Lalu, ia mengajari mereka untuk bekerja sama. Satu orang menggali lubang, dan yang lain menempatkan kayu dan menguburnya. Seperti jalur perakitan, petani itu melihatnya dan tersenyum. Lalu, pekerjaan mereka pun selesai dan lebih cepat dari jadwal. Red juga mendapat uang tambahan. Ini adalah gaji pertamanya, $30. Setelah mendapat uang, hal pertama yang ia lakukan adalah mengirim uang ke rumah untuk membeli obat ibunya. Saat ini, Red bertemu seseorang. Ia memakai sabuk emas. Karena itu, Red pun menatapnya. Ia lalu bertanya padanya, "Bagaimana kau bisa menjadi kaya?" Pria itu menjawab, "Padang rumput Texas. Terdapat banyak uang di sana. Kuncinya kau harus melihat lebih dalam." Red pun menyadari dan berpikir tentang minyak. "Apa aku benar? Itu minyak." Pria itu hanya tertawa dan pergi. Pertemuan itu adalah takdir. Beberapa orang hanya perlu melihat, dan itu abadi. Betul sekali, baru saja ditemukan. Red yang melihatnya pun berbalik. Dia terpesona oleh gadis itu. Gadis-gadis itu murah hati, mengucapkan salam padanya. Tapi dia sangat gugup dan tak bisa bicara. Gadis itu mengira Red datang dari kota lain. Ia lalu mengundangnya ke pesta dansa sekolah. Red pun memakai pakaian bagus dan datang ke pesta dansa. Gadis itu bernama Hana. Ia sangat populer di sekolah. Red pun tak melewatkan kesempatan. Dia memutuskan untuk mengaku ingin menikahinya.
Setelah mereka bertemu, Red mengatakan kalimat paling lancar. Hari ini ia datang untuk mengantar pulang Hana. Ia membawa tas di punggungnya dan berdiri sedikit membungkuk saat kakak Hana datang untuk menjemputnya. Ia bersikap arogan dan menertawai Red. Lalu ia pun mengejeknya. Red pun tak mau kalah. Ia maju ke depan dan berkata kepadanya, suatu hari nanti, ia akan menjadi miliarder. Sebenarnya cara Hana memperlakukan Red cukup menarik. Dia membawa Red menemui kepala sekolah agar ia dapat bersekolah lagi dan ia bisa tinggal di sini. Saat kepala sekolah belum mengatakan apapun, Red sudah tak setuju. Dia pikir sekolah hanya membuang-buang waktu. Cukup baginya untuk belajar sendiri. Dan banyak juga orang sukses yang tak bersekolah. Kepala sekolah itu berkata, tak ada yang salah untuk menjadi ambisius. Tapi pendidikan itu perlu dan penting untuk masa depanmu. Untuk membuktikan dirinya, Red pun meminta Hana untuk memberinya pertanyaan. Beri aku angka 5 digit dan kalikan itu ke angka lain. 56.679 dikalikan 61. 3.457.419. Hanya dalam 1 detik, dia dapat menemukan jawabannya. Hana pun membenarkan. Ia pun menatap ke arah Red. Tak hanya itu, ia juga melihat sekilas. Kepala sekolah itu menderita penyakit kulit dan secara akurat menyatakan penyebabnya. Lalu dia berkata, kepala sekolah, Anda memiliki pendidikan yang baik. Perkiraan pendapatan tahunan, Rp1.700 di kota kecil ini. Aku tak puas dengan itu. Setelah itu ia keluar. Hana mengatakan kepada Red, ia merasa marah. Dia berkata, kamu seperti ini, berjuang untuk menjadi kompetitif. Sangat menjelaskan harga diri dan kerapuhanmu. Setelah berbicara, dia pun berbalik dan pergi. Kemudian keesokan harinya, Hana melihat Red muncul di kelas. Dia sangat senang Red dapat mendengarkan nasihatnya. Setelah kembali bersekolah, keduanya pun semakin dekat dan bersenang-senang. Tapi pada suatu hari, terdapat berita tentang Jepang yang menyerang Pearl Harbor. Amerika terpaksa berperang melawan Jepang. Meskipun Red ingin menghasilkan uang, tapi ia juga seorang pemuda yang bersemangat. Ia berbohong tentang usianya dan mendaftar menjadi tentara. Setelah Hana mengetahui itu, mereka pun bertengkar. Aku tak akan menunggumu. Tapi detik berikutnya, aku minta maaf. Hana, aku mencintaimu. Aku akan menunggumu. Aku akan selalu menunggumu kembali. Saat di medan perang, pria itu meminta untuk mengirimkan surat, tapi prajurit itu tak berani. Red pun melihatnya. Ia lalu mengambil amplop itu dan pergi. Baru saja berangkat, saat melihat peluang, ia tak pernah melepasnya. Tapi dia terlalu ceroboh. Saat di pertengahan jalan, ia tiba-tiba terkena bom. Untungnya ia bertemu dengan Gus. Mereka menjadi kawan seperjuangan lagi. Gus pun mengambil risiko untuk menyelamatkan Red. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, Red sudah tumbuh dewasa. Setelah ia pulang, ia memakai semua tabungannya untuk membeli mesin bor. Tapi tak ada minyak yang keluar dari bor. Red tak bisa mengeluarkan uang lagi. Dan mereka memiliki 4 anak yang harus dibesarkan. Kalian pasti bertanya, dengan siapa dia menikah? Dan di mana Hana? Lihatlah mata dan bentuk wajah istrinya. Meskipun filmnya tidak menjelaskan dengan jelas, tapi aku percaya, dia adalah Hana. Red memang jenius, tapi ia tak beruntung. Ia menghabiskan semua tabungannya untuk membeli mesin bor, tapi ia tak bisa mengebor minyak. Dan hari ini, saat ia bermain dengan anaknya, perkataan putranya memberikannya ide. Bagus, bisakah ayah mengajariku cara melempar bola melengkung? Aku tak tahu caranya. Oke, seseorang pasti tahu caranya. Apa sebutan orang-orang itu? Ahli. Benar. Bisakah kau menemukannya? Betul sekali. Temukan orang profesional untuk melakukan hal-hal profesional. Lalu Red menyewa seorang ahli. Setelah ahli itu meneliti, ia pun benar-benar menemukan ladang minyak besar. Red. Kali ini dia benar-benar berhasil dan meminta ahli untuk membantunya menemukan minyak 50 juta barel. Itu dapat menjual $1.000 sehari. Meski jarak untuk menjadi miliarder masih sangat jauh, tapi ia menjadi multijutawan, dan itu lebih dari cukup. Saat ini petani itu iri padanya. Ia menemui Red dan ingin menuntutnya. Red pun pergi ke pengadilan. Dan Red ingat, orang-orang profesional melakukan hal-hal profesional. Ia lalu meminta bantuan pengacara kulit hitam terbaik. Pengacara itu segera menyelesaikan masalahnya. Akta tersebut telah direkam tepat 2 tahun lebih 2 bulan. Hukum negara hanya menerima perselisihan dalam 2 tahun. Tepat di sini. Jangan bilang kau tak tahu. Bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi? Aku sudah bilang. Aku seorang pengacara perceraian. Melihat pria itu begitu kuat,
Red memutuskan untuk merekrutnya. Setelah itu, mereka menggali lebih banyak minyak. Bisnis pun semakin besar. Tahun ini, Red akan fokus dengan pekerjaannya. Setelah anaknya tumbuh menjadi dewasa, mereka selalu meminta uang, tapi tak tahu cara berbisnis. Dan Red tak peduli tentang itu. Apa yang dia pikirkan sekarang? Hanya membeli lebih banyak peternakan dan menggali lebih banyak minyak. Tapi kali ini, ia terhalang. Pihak lain menolak untuk menandatangani kontrak. Red hanya bisa menghabiskan waktunya di hotel. Di sisinya, hanya ada Hamilton. Pada malam Natal, Hamilton tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Red pun membiarkannya, tapi ia tetap bersikeras menunggu. Dan betul, dia pun menerima kontrak itu. Ternyata pihak lain itu ingin memberikan padanya sejak kemarin. Alasan mengapa ia tak langsung memberinya adalah ingin melihat betapa tulusnya Red. Karena akuisisi ini, Red melihatnya terbit di koran. Ia telah menjadi miliarder. Tertulis di berita utama, dia akhirnya mencapai mimpinya sejak kecil. Dan ia menyadari, tak ada yang bisa mengikutinya. Karena kabar baik ini, ia pun akhirnya mengerti. Ketika kekayaan mencapai tingkat tertentu, ini hanya menjadi serangkaian epilog. Ia sudah terlalu lama mengabaikan keluarganya. Lalu ada panggilan dari istrinya, teman dan asistennya Hamilton, mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Kedua ginjalnya rusak. Untuk menyelamatkan hidupnya, Red memutuskan untuk mendonorkan ginjal. Setelah keluar dari rumah sakit, Red mengadakan pertemuan keluarga dan menyatakan semua miliknya yang tersisa akan disumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Kemudian dia memberi setiap anaknya uang $10.000 dan membiarkan mereka menggunakan uang itu untuk membantu orang lain. Ini jelas ujian, tapi anak-anak ini tampaknya mulai berpikir bagaimana mereka akan menghabiskannya dan tak akan membantu orang lain. Hanya anak kedua yang mengembalikan $10.000 itu. Dia bilang dia tak membutuhkan uang. Dia berharap untuk menempatkan $10.000 ini ke dalam yayasan. Akhirnya, anak kedua itu menjadi pewaris yayasan.